Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sepatu Diadora ya. Sepatu ini memang dari warnanya kita udah lihat bahwa ini diperuntukkan khusus untuk wanita ya. Ini adalah Diadora Finlay tulisannya ya. Seperti kita ketahui ya, Diadora adalah merek Itali, namun demikian dia telah berpindah pabrik ke China sehingga bisa menghasilkan sepatu-sepatu yang sangat berkualitas dengan harga yang sangat murah. Untuk sepatu ini memang dusnya sudah kami buang karena memang kami tidak terlalu hobi untuk menyimpan dus ya, bikin berantakan rumah saja pemirsa ya. Dan ini kebetulan sepatu nomor 38 kami beli di Sport Station. Seperti kita ketahui bersama ya, Sport Station kan pasti menjual sepatu-sepatu ori ya, jadi kami yakin saja ini memang. Setelah kami pegang seperti ini pemirsa ya, sepatu Diadora ini memang merupakan brand yang boleh dikatakan sejajar dengan merek-merek Nike, Reebok, Adidas dan lain sebagainya. Kualitasnya luar biasa pemirsa ya, dengan harga yang cukup miring ya. Maksudnya kalau Nike, Reebok kan kisaran 700, 800 sampai sejutaan ya, tergantung jenis ya. Nah ini Diadora ini di kisaran 500-an ya, 400, 500, 600, bahkan 700, tergantung juga jenisnya. Artinya segmentasinya Diadora ini dia mengambil segmentasi bahwa memang dia branded, kemudian brand Eropa di Italia sana, tapi dengan segmentasi pasarnya agak sedikit diturunkan harganya untuk menyaingi brand-brand yang lebih besar. Kita tahu Diadora juga brand yang besar ya, brand yang sangat terkenal ya dari dulu Diadora. Hanya memang persaingan yang keras di dunia sepatu mengakibatkan mungkin manajemen dari Diadora ini melakukan langkah-langkah strategis, salah satunya adalah menurunkan harga. Tapi tentunya kalau kami lihat kualitasnya luar biasa menurut saya. Kualitasnya ini ya, ringan dan ya setara dengan Nike lah. Dan kami juga tidak tahu apakah kepindahan Diadora ke China ini merupakan memang Diadora ini membuka unit usaha baru di China, atau bahkan seluruh pabrik perusahaan Diadora ini sudah diakuisisi oleh China. Seperti itu, karena kita ketahui ya, China mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang yang sangat berkualitas dengan harga yang sangat-sangat murah. Yang ini kemampuan ini tidak dimiliki oleh pabrikan-pabrikan Eropa. Apapun barang yang diproduksi di Eropa jatuhnya pasti akan jadi mahal ya, karena memang biaya produksi mahal, bahan baku mahal juga, gaji karyawan juga di Eropa, standar Eropa itu sangat mahal ya. Sementara kalau di Cina segala-galanya murah, biaya bahan baku murah, pabrik murah, terutama juga dari pekerja juga bisa sangat ditekan murah, sehingga akhirnya secara overall keseluruhan biaya produksi di China pasti jatuhnya akan jauh lebih murah, bukan hanya dibandingkan di Eropa, bahkan juga dibandingkan dengan negara-negara berkembang atau negara miskin lainnya di dunia. Seperti itu. Jadi memang kepindahan berbagai perusahaan ke China ini merupakan langkah strategis. Di
Di satu sisi perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa tuh mereka punya brand, punya nama, punya kepercayaan dari publik dunia ya terhadap kualitas mereka ya. Siapa yang meragukan kualitas dari Diadora ini? Tidak ada ya. Ini memang terpercaya. Di satu sisi lain mereka tidak bisa membuatnya secara massal dan murah. Ini kolaborasilah dengan China ya. Ini juga terjadi di industri kendaraan, motor, mobil juga sekarang polanya seperti itu. Pabriknya dipindah ke China supaya lebih murah, tapi tetap memegang brand Amerika atau brand Eropa, sehingga akhirnya terciptalah keuntungan bisnis yang luar biasa. Ini brand Diadora ya, dan kalau kita lihat kualitasnya tidak kalah ya. Ini luar biasa, walaupun produksi China, merek brand Diadora ini dari Italia, tapi memang kualitasnya luar biasa hebat saya. Luar biasa hebat. Enak lah sepatu ini dengan harga yang cukup miring. Yang menurut kami daripada beli Bata atau apa, tanggung sekalian kita tambahin sedikit lagi untuk beli yang brand Eropa seperti Diadora seperti ini ya. Itu mirsa. Jadi walaupun ini diproduksi di Cina, tapi tentu saja Diadora tidak akan membiarkan Cina memproduksi secara asal-asalan ya. Tentu saja ada pengawasan tertentu dari Diadora, ataupun memang kalau Diadora ini sudah diakuisisi atau dibeli sepenuhnya oleh Cina, nah perusahaan pembelinya pun tidak mau menyia-nyiakan hal ini, karena kalau dia memproduksi asal-asalan maka nama Diadora ini akan hancur ya kan. Dan perusahaan yang telah dia beli secara mahal, sangat mahal harganya, misalnya diakuisisi, itu akan hancur berkeping-keping karena memproduksi barang yang asal-asalan. Sementara dari China sendiri mereka punya kemampuan untuk memproduksi barang ini dengan murah dan kualitas tinggi, namun secara brand, misalnya sepatu yang sama ini dikasih brand Jialing atau Jincheng atau Beijing seperti itu, maka tidak bisa menggerakkan hati konsumen dunia untuk membelinya karena belum yakin, walaupun secara penampakan fisik dan penampakan secara langsung menunjukkan bahwa sepatu tersebut punya kualitas yang sama dengan Diadora atau bahkan sepatu-sepatu Eropa yang lain atau Amerika yang lain seperti Nike, Reebok dan lain sebagainya. Namun kalau bayangkan pemirsa, kalau ini kita kasih merek Jialing atau Jincheng atau Beijing seperti itu ya, ini tidak menambah kepercayaan konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak bisa menaikkan gengsi dari konsumen karena memang sepatunya adalah sepatu merek Cina yang kurang mempunyai reputasi yang baik, walaupun kenyataannya sangat bagus misalnya seperti itu. Makanya ini perusahaan-perusahaan Cina bekerja sama ataupun mengakuisisi perusahaan-perusahaan Eropa, termasuk juga perusahaan Cina mengakuisisi motor Benelli misalnya, untuk meraih ide bisnis yang lebih baik lagi dan juga untuk meraih kepercayaan konsumen. Ya bisa, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Ya bisa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.